Gadget gaming sudah berevolusi menjadi beragam jenis varian, mulai dari gaming konsol, gaming PC, gaming laptop, dan bahkan hingga ke gaming smartphone. Kali ini Pichel kedatangan gaming laptop dari brand yang menjadi salah satu pionir dalam dunia laptop dan juga dalam gaming, yaitu MSI. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Kali ini Pichel kembali kedatangan sebuah laptop gaming dari brand MSI, yaitu MSI Bravo 15 A4 DDR. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 4800H, RAM 8GB DDR4 single channel, storage NVMe 512GB, integrated GPU AMD Radeon Vega Graphic 512MB, discrete GPU AMD Radeon RX 5500 4GB GDDR6, layar IPS 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Full HD dan refresh rate 144Hz. Cara desain laptop ini cukup simple, jauh dari kekhasan sebuah laptop gaming. Desainnya cukup ngotak dengan sudut-sudut yang tegas dan ada sedikit tambahan aksen pada sisi atas laptop ini, yang membuat tampilan laptop ini agak seperti trapesium. Cover display laptop ini terbuat dari bahan aluminium yang dicat warna hitam dengan matte finish dan juga memiliki aksen hairbrush ataupun guratan-guratan yang setipis rambut. Dan juga ada sebuah logo MSI Thunderbird chrome finish berwarna silver. Kombinasi matte dan juga chrome finish menjadikan laptop ini tuh terkesan misterius, tapi terlihat juga cukup mewah. Seperti melihat jet tempur siluman yang didesain agar tidak terlihat oleh radar. Tapi meskipun gitu, display covernya ini cukup bersahabat dengan sidik jari. Cover display ini mudah sekali kotor dengan cap jari kita, bahkan dalam keadaan tangan kering sekalipun. Jadi teman-teman yang concern banget sama kebersihan laptopnya, wajib deh bawa lap microfiber buat membersihkan laptop ini secara berkala. Di sisi dalam kita bisa menemukan kombinasi warna yang cukup enak untuk dilihat. Warna merah terang menghiasi akan seluruh tombol keyboard, warnanya benar-benar menyala banget, walaupun laptop dalam posisi mati. Sisi bawah laptop ini juga terbuat dari bahan metal dengan banyak grill. Ini tuh sebagai ventilasi dari laptop ini. Karena memang secara dimensi laptop ini tergolong tipis juga, jadi wajib memiliki ventilasi yang cukup banyak. Dimensi pada laptop ini adalah 35,9 dikali 25,4 dengan ketebalan sekitar 2,17 cm dan juga bobot hampir 2 kg. Beralih ke bagian I/O port, MSI adalah brand yang cukup selektif dalam menempatkan port dalam laptop-laptopnya. Pada sisi kanan MSI Bravo 15 A4 DDR bisa kita temukan satu Kensington lock, satu port LAN Ethernet RJ45, dua port USB Type-C 3.2 Gen 1, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu port combo audio jack 3,5 mm. Dan pada sisi kiri kita bisa temukan satu port charging dan satu port Full HDMI. Tidak ada DisplayPort ataupun Thunderbolt pada laptop ini, jadi dari segi konektivitas kita harus puas dengan port-port yang sudah disematkan MSI pada laptop ini. Layar laptop ini memiliki bentang diagonal sebesar 15,6 inci. Layarnya sendiri memiliki matte finish dan juga sudah dilapisi oleh anti-glare. Tapi berdasarkan pengamatan Pichel bahwa lapisan anti-glare-nya ini tuh kurang maksimal. Kalau kita bawa laptopnya ini ke bawah sinar matahari atau kepada tempat-tempat yang melimpah cahayanya, maka pantulan-pantulan masih cukup terasa. Sehingga membuat layar ini jadi seperti wash out dan bahkan terlihat begitu redup. Tapi pada layar ini terdapat kelebihan-kelebihan yang bisa membuat mata kita betah mantengin monitor dari laptop ini. Salah satunya adalah teknologi AMD FreeSync yang diklaim AMD membuat game menjadi anti-lag dan juga anti-stutter, yang menjadikan game juga berjalan mulus dan juga lancar jaya. Dan ditambah lagi dengan resolusi layarnya yang sudah Full HD atau 1920x1080 dan juga refresh rate sebesar 144Hz, benar-benar memanjakan mata kita. Panel IPS pada layarnya ini memungkinkan kita juga untuk bisa melihat dari sudut-sudut yang cukup sempit. Dan akurasi warnanya sendiri sebesar 86% sRGB dan 63% Adobe RGB. Jadi untuk teman-teman yang concern terhadap akurasi warna, nilai segini masih cukup lah sebagai bahan pertimbangan kalian. Mungkin tampilan layar refresh rate 144Hz ini terlihat tidak cukup maksimal di video ini, karena memang adanya perbedaan refresh rate pada kamera yang Pichel gunakan. Jadi kalau teman-teman mau ngerasain gimana enaknya ngegame pakai layar 144Hz, silakan beli laptopnya langsung, atau kalau enggak, ya bisa coba cari Doimo unitnya.
Sebagai penopang layarnya terdapat dua buah engsel yang ringan sehingga bisa memungkinkan kita membuka layar laptopnya hanya dengan satu jari saja. Dan engselnya ini juga sudah mendukung kemiringan layar hingga 147 derajat. Bezel layarnya ini seluruhnya berwarna hitam dengan matte finish dengan ketebalan sekitar 0,7 cm pada sisi kanan dan kiri, 1,7 cm pada bezel atas di area webcam, dan 4 cm pada bezel bagian bawah. Yang juga tercetak tulisan MSI berwarna hitam dengan glossy finish. Jadi terlihat cukup kontras dengan bezelnya. Beralih ke bagian input device, laptop ini tuh dibekali dengan keyboard dari SteelSeries dengan single backlight berwarna merah yang menyala. Dan ini memiliki 3 tingkat kecerahan. Travel distance dan feedback key-nya pun sangat baik dan juga responsif, terutama untuk keperluan gaming. Ukuran key-nya ini cukup lebar dengan back panel hitam dan juga frame merah menyala. Membuat keyboard ini tuh kontras dengan palm rest-nya yang juga berwarna hitam. Dari segi layout, keyboardnya ini juga memiliki sedikit perbedaan dengan keyboard konvensional. Jadi buat teman-teman yang terbiasa dengan layout keyboard QWERTY standar, sepertinya harus menyesuaikan diri dengan layout dari keyboard ini. Beralih kepada touchpad, untuk ukurannya sendiri adalah 10,5 x 6,6 cm dan sudah support smart gesture. Posisi touchpadnya ini sendiri letaknya tidak simetris dan dia tuh nggak di tengah-tengah, tapi sedikit menjorok ke kiri. Jadi bidang palm rest sebelah kanannya ini menjadi sedikit lebih lebar. Selain itu tidak ada lagi fitur-fitur tambahan pada touchpadnya. MSI Bravo 15A4 DDR yang kita review kali ini tuh mempergunakan prosesor dari AMD Ryzen 7 4800H. Prosesor besutan AMD berarsitektur 7 nanometer ini tuh memiliki 16 inti fisik yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual. Sedangkan base frekuensi yang dipergunakan sebesar 2,9 GHz yang bisa diturbo boost maksimal hingga 4,3 GHz. Dan TDP-nya sendiri sebesar 45 Watt. Mungkin teman-teman ada yang berkepikiran ya, kok mirip ya speknya dengan brand sebelah yang beberapa waktu lalu Pichel review. Ya, memang terdapat beberapa kemiripan, tapi untuk MSI Bravo 15A4 DDR ini, bisa Pichel bilang laptop ini pure breed-nya dari AMD. Karena mulai dari prosesor sampai GPU-nya adalah besutan dari AMD. Dan tentu saja hasil pengujiannya pun juga cukup berbeda. Untuk menguji performa pada laptop ini, Pichel menguji mempergunakan Cinebench R20 dan MSI Bravo 15A4 DDR mendapatkan skor sebesar 4023 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 4 menit 51 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8619 untuk Essential, 7120 untuk Productivity, dan 7291 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 5483. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan kartu grafis, laptop dari MSI Bravo 15 ini tuh sudah memiliki dual GPU configuration. Yang pertama adalah untuk integrated-nya adalah AMD Radeon Vega dengan 512 MB sebagai sharing memorinya. Namun untuk dedicated untuk urusan 3D ataupun gaming, ini bisa mempergunakan AMD Radeon RX 5500M yang memiliki dedicated graphics sebesar 4 GB. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 6299 dan GPU-nya adalah 4420. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 4673. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Nah, dari beberapa skor yang barusan Pichel berikan, sudah kelihatan kan perbedaannya dengan brand laptop gaming yang memiliki spek mirip yang kemarin sempat Pichel bahas juga. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi graphic setting yang paling nyaman untuk dimainkan. Dan resolusi yang kita pakai adalah native resolution dari layarnya, yaitu Full HD. Yang pertama, GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting very high, average frame rate di 75,6 dengan maksimum 110,8 dan minimum 50,8 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting ultra, average frame rate di 58,4 dengan maksimum 83,8 dan minimum 10,9 FPS. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting ultra, average frame rate di 88,4 dengan maksimum 134,2 dan minimum 60,9 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting medium, average frame rate di 48,1 dengan maksimum 133,7 dan minimum 37,5 FPS. Untuk game CSGO dengan resolusi Full HD dan juga setting high,
average frame rate di 77,6 dengan maksimum 113,7 dan minimum 50,7 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 94,1 dengan maksimum 126,3 dan minimum 66,5 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 57,2 dengan maksimum 126,4 dan minimum 54,4 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting ultra, average frame rate di 90,7 dengan maksimum 153,5 dan minimum 2,9 fps. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD dan juga setting best looking atau ultra, average frame rate di 68,6 dengan maksimum 104,6 dan minimum 23,4 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 8 menit 5 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dari hasil beberapa tes barusan bisa kita lihat ya, kinerja CPU dan GPU-nya ini bisa berjalan dengan baik. Dan seperti yang kita sudah tahu bahwa Ryzen 7 4800H ini adalah CPU mobile, namun sekelas CPU desktop. Jadi kemampuan komputasinya nggak usah lagi diragukan. Dan juga kebutuhan dayanya ini pun bahkan lebih rendah dibandingkan dengan prosesor-prosesor kelas desktop. GPU-nya sendiri juga sudah cukup bisa mengimbangi kinerja prosesornya. Ya, meskipun belum cukup maksimal karena masih ada beberapa utilization pada hasil benchmark ataupun pada hasil gamenya yang hampir mencapai nilai maksimal. Kendala ini mungkin masih bisa dioptimalkan jika mempergunakan memori dual channel. Karena seperti yang Pichel sebutkan di awal video, laptop ini tuh hanya mempergunakan memori DDR4 8GB single channel. Dari sisi audio, laptop MSI Bravo 15A4 DDR sudah dilengkapi dengan 2x2 watt giant stereo speaker di sisi kanan dan juga sisi kiri, dan ini berada pada bagian bawah dari laptop ini. Suara yang dihasilkan cukup nyaring dan masih enak didengar. Ya, walaupun dari segi bass suaranya masih kurang punchy begitu, walaupun begitu berkat adanya tandem teknologi Nahimic Sound 3 teknologi dan juga MSI Audio Boost, speaker ini mampu menghasilkan suara yang cukup lantang, surround, dan akan sangat memanjakan telinga kita saat bermain game. Apalagi jika kita mempergunakan headphone yang mumpuni. Pada pengetesan di volume maksimal, speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 83,6 desibel dan maksimum 90,3 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari laptop MSI Bravo 15A4 DDR. Webcam pada laptop ini tidak terlalu istimewa ya, hanya terdapat fitur standar yang disematkan perangkat ini. Kameranya sendiri memiliki resolusi 720p atau HD untuk perekaman video dan 0,9 megapiksel untuk foto. Webcam ini bisa kita matikan dengan menekan kombinasi tombol keyboard Fn F6 yang terasa lebih aman buat kita yang peduli banget dengan tingkat keamanan pada kamera laptop kita. Dia merupakan hasil video dari webcam laptop MSI Bravo 15. Ini dalam resolusi 1280x720 dan 30 fps. Kalau kalian bisa lihat, ini sebenarnya cahaya dari sebelah kiri sini, dan dia masuknya cukup terang nih, jadi sebagian muka nih bakal agak sedikit putih-putih begini nih. Overall di sini ada 2 mic, semoga audionya juga bagus. Nanti kita akan coba lihat sendiri kalian hasilnya ya. Oke, jadi itu dia hasil webcamnya. Thank you. Dan untuk sisi konektivitas, MSI Bravo 15A4 DDR ini meneruskan tradisi dari MSI Alpha dengan mempergunakan Wi-Fi card dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX200 802 11AX 2x2 MIMO yang sudah support Bluetooth 5.1. Dengan adanya Wi-Fi 6 memastikan koneksi dan bandwidth yang lebih cepat, tapi lagi-lagi Pichel ingatkan jaringan yang kita pergunakan secara end-to-end juga harus sudah mempergunakan sertifikasi Wi-Fi yang sama.
Untuk baterai MSI Bravo 15A 4DDR ini tuh disokong dengan baterai berkapasitas 6 sel 51.300 mWh lithium polymer yang posisinya tuh tertanam di bagian dalam dari laptop ini. Pada saat Pichel melakukan pengujian mempergunakan AIDA Extreme, baterai ini tuh sanggup bertahan selama 1 jam 13 menit dalam keadaan full load dan juga maksimum brightness. Sedangkan untuk pemakaian standar harian menurut situs MSI, baterainya ini tuh sanggup bertahan selama 7 jam. Laptop ini dilengkapi dengan charger yang memiliki daya sebesar 180 watt dan chargernya ini dapat mengisi baterai laptop ini selama 2 jam 53 menit dari 0 hingga 100%. Untuk urusan upgrade, laptop ini bisa Pichel bilang tergolong cukup lah. Di sisi storage, disediakan 2 slot NVMe yang salah satunya sudah terisi dengan SSD NVMe sebesar 512 GB. Dan kita bisa menambah lagi 1 buah SSD NVMe lagi, sesuai dengan kebutuhan kita dan juga kantong budget kita. Dan untuk memori juga disediakan 2 slot SODIMM DDR4 yang salah satu slotnya ini sudah terisi dengan 1 keping RAM SODIMM DDR4 dengan kapasitas 8 GB. Kita juga bisa menambah atau mengganti keping RAM yang ada saat ini terpasang dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi. Contohnya kita mau taruh 32 GB bisa dengan konfigurasi 2x16 GB. Dan jika kita ingin mengaktifkan fitur dual channel-nya, pastikan keping RAM yang terpasang memiliki kapasitas dan juga frekuensi yang sama. Kalau bisa sekalian brand yang sama, biar lebih aman lagi. Selebihnya, nggak ada lagi opsi upgrade pada laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, MSI Bravo 15A 4DDR ini tuh merupakan laptop gaming yang bisa juga menjadi partner daily driver kita. Prosesornya ini tergolong cukup mumpuni lah, ditambah lagi dengan spesifikasi GPU yang gahar, laptop ini tidak hanya tangguh diajak nge-game seharian, tapi sanggup juga diajak kerja berat seperti coding, desain, ataupun bahkan video editing. Laptop ini memiliki desain yang tergolong biasa aja sih sebenarnya sebagai laptop gaming. Bentuknya tegas dan tidak ada gimmick yang macam-macam dalam laptop ini. Desain model begini tuh memiliki kekurangan tapi juga memiliki kelebihan sendiri. Buat teman-teman yang suka dengan gadget game yang gaming banget, sepertinya ini tampaknya agak sedikit kurang ya. Apalagi nggak ada RGB-nya nih, jadi bisa turun kali jangan-jangan FPS-nya. Ya kan? Bener nggak? Tapi buat teman-teman yang pengen punya laptop gaming tapi terganjal dengan masalah SNI, ya sudah nanya istri ataupun ISO, istri sudah oke, laptop ini cocok banget buat kalian ya, karena laptop ini dijamin udah ISO dan juga SNI banget lah. Tampilannya biasa banget dan kita bisa bilang ini buat kerja gitu. Ukuran layarnya yang juga sebesar 15,6 inci ini juga bisa menjadi pengalaman yang baru ya buat kita nge-game, karena dengan 15,6 inci ini menjadi terasa lebih lebar viewing angle-nya. Apalagi ditambah lagi dengan teknologi suara dari Nahimix Sound 3 teknologi dan juga MSI Audio Boost. Membuat pengalaman gaming teman-teman sekalian tuh menjadi luar biasa. Dan juga layarnya sudah mendukung 144 Hz sehingga akan terasa lebih smooth lagi. Laptop ini memiliki beberapa konfigurasi spesifikasi. Yang pertama untuk model yang paling rendah dengan Ryzen 5 4600H dan juga RAM 8GB dan storage NVMe 256GB. Ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 12 jutaan. Dan Ryzen 7 4800H dengan RAM 8GB dan juga storage NVMe 512, pokoknya kayak begini, dibanderol dengan harga mulai dari 14 jutaan. Harga yang bisa dibilang cukup murah mengingat beberapa brand yang memiliki spek sejenis biasanya mematok harga termurah laptop gaming mereka mulai dari 16 jutaan ke atas. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan MSI Bravo 15A 4DDR. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok ya. Dan kalian juga bisa kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.